Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afif Aziz. Saya merupakan salah satu mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi S1 Terapan Marketing. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Apa sih itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Dengan adanya segmentasi, kita akan dapat lebih mengenal target konsumen kita. Karena kita lebih mengenal pasar kita dapat secara lebih fokus merancang strategi pemasaran termasuk menentukan channel komunikasinya yang sesuai dengan segmentasinya. Yang kedua yaitu pasar sasaran. Apa sih itu pasar sasaran? Pasar sasaran adalah sekelompok pembeli atau konsumen atau pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha pemasaran yang mempunyai sifat-sifat yang sama yang dapat membuat pasar itu berdiri sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkat segmentasi pasar. Tingkatan segmentasi pasar merupakan 4 level pasar yang dapat perusahaan masuki. 4 level tersebut akan semakin mengerucut tiap levelnya, yang mana jika perusahaan ingin memasuki pasar yang lebih terdiferensiasi, perusahaan perlu memasuki segmen pasar yang lebih tertarget, seperti memasuki pemasaran ceruk dan mikro. Pasar ini pun tidak perlu memiliki modal yang sangat besar jika kita bandingkan dengan level segmen lainnya, karena pasar ini memiliki konsumen yang lebih tertarget, sehingga perusahaan yang memasuki pasar ini bisa menghemat dari segi promosi produk dan branding merek. Mari kita detailkan mengenai 4 tingkatan segmentasi pasar, yaitu yang pertama, pemasaran massal atau pemasaran tidak terdiferensiasi. Targetan seluruh pasar hanya dengan satu kampanye pemasaran. Pemasaran massal adalah proses mengkomunikasikan produk ke seluruh pasar dengan satu strategi pemasaran, menggunakan kekuatan distribusi massa dan media massa. Pasar ini terkenal sebagai pemasaran yang tidak terdiferensiasi karena strategi ini tidak menargetkan segmen pasar individu. Segmen pasar yang berbeda dipasarkan dengan pendekatan strategi yang sama, biasanya untuk memaksimalkan volume penjualan. Sebagai besar bisnis mencoba menggabungkan strategi pemasaran massal dan ceruk. Keuntungan pemasaran massal yaitu skala ekonomis dapat kita peroleh di pasar massal karena ukurannya yang sangat besar. Jadi, biaya rata-rata untuk membawa produk ke pasar akan lebih rendah dan karenanya margin keuntungan lebih tinggi. Adapun kekurangan pemasaran massal yaitu dalam pemasaran massal, persaingan biasanya sangat luas dan sengit. Yang kedua adalah pemasaran produk tervariasi atau pemasaran terdiferensiasi. Targetan seluruh pasar dengan produk dan bauran pemasaran yang berbeda. Dalam pemasaran, produk tervariasi atau pemasaran terdiferensiasi, pemasar membagi pasar menjadi segmen yang berbeda, bergantung pada perilaku pembelian konsumen, persyaratan, daya beli, lokasi, dan tingkat usia. Dalam pemasaran ragam produk, penjual menghasilkan 2 atau lebih produk yang memiliki ciri, gaya, kualitas, dan sebagainya yang berbeda. Misalnya Unilever memproduksi beberapa jenis pasta gigi dengan merek berbeda dengan kemasan lainnya. Strategi ini dirancang untuk menawarkan variasi kepada konsumen daripada menciptakan berbagai daya tarik untuk segmen pasar yang berbeda. Pemasaran yang terbedakan membantu pemasar untuk terhubung ke setiap jenis pelanggan dengan cara sebaik mungkin. Sebagian besar perusahaan menggunakan segmen pasar yang berbeda untuk memasarkan seluruh daftar produknya yang melayani berbagai tingkat pasar. Kegiatan promosi dan periklanan untuk fokus tertentu hanya pada target pasar untuk produk tersebut. Misalnya, Unilever menjual berbagai merek seperti sabun, Lux, Lifebuoy, dan lain-lain. Dalam pemasaran yang dibedakan, perusahaan mempromosikan beberapa produk dengan bauran pemasar yang berbeda untuk melayani segmen pasar yang lebih kecil. Sehingga dengan memberikan kepuasan yang meningkat untuk setiap banyak pasar sasaran, perusahaan menghasilkan lebih banyak penjualan, meningkatkan produksi, inventaris, dan biaya promosi. Perusahaan dapat tetap kompetitif dan menguntungkan meskipun biaya pemasaran lebih tinggi.
Peningkatan biaya pemasaran sebenarnya kembali sebagai ROI dengan jumlah penjualan yang tinggi dan basis pelanggan setia yang besar. Yang ketiga adalah pemasaran ceruk atau pemasaran terkonsentrasi, yang menargetkan beberapa segmen pasar yang terdefinisi dengan baik. Pemasaran terkonsentrasi menargetkan segmen pasar yang spesifik dan terdefinisi dengan baik, serta memusatkan semua upaya pemasaran pada segmen populasi yang kecil, namun spesifik dan terdefinisi dengan baik. Ceruk pasar tercipta dengan mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, dan persyaratan yang tidak tertangani dengan baik atau tidak sama sekali oleh perusahaan lain, dan mengembangkan dan mengirimkan barang atau jasa untuk memuaskan mereka. Sebagai strategi, pemasaran ceruk bertujuan untuk menjadi ikan besar di kolam kecil daripada menjadi ikan kecil di kolam besar. Sebuah ceruk dapat diidentifikasi dengan membagi segmen menjadi subsegmen atau dengan mengidentifikasi kelompok dengan serangkaian karakteristik yang berbeda yang mungkin mencari kombinasi unik dari keunggulan atribut dalam produk. Selanjutnya yaitu pemasaran mikro, yang menargetkan pada tingkat yang paling dasar dari segmen pasar. Pemasaran mikro melihat aktivitas individu dalam pemasar di seluruh sektor ekonomi. Pendekatan ini masih lebih terfokus secara sempit daripada pemasaran terkonsentrasi. Pemasaran mikro melibatkan penargetan calon pelanggan pada tingkat yang sangat dasar, seperti kode pos, pekerjaan tertentu, ataupun gaya hidup. Pada akhirnya, pemasaran mikro bahkan dapat menargetkan individu itu sendiri, dengan kemampuan untuk menyesuaikan upaya individualisasi oleh perusahaan dan untuk mempersonalisasi upaya individualisasi oleh pelanggan. Internet menawarkan keuntungan dari kustomisasi massal dengan menjangkau pasar massal dengan penawaran individual untuk pelanggan. Beberapa jenis pemasaran mikro, yang pertama itu ada lokal dan individual. Yang pertama, pemasaran lokal. Dalam pemasaran lokal, penjual atau pemasar hanya berkonsentrasi pada pasar lokal. Produk juga memiliki daya tarik lokal atau penggunaan lokal. Dan kegiatan promosi direncanakan berdasarkan lokasi hanya dengan cita rasa lokal. Di sini, biayanya tetap tinggi karena produksi lebih rendah dan persaingan juga lebih sedikit. Pemasar dapat berkonsentrasi untuk menjangkau semua pelanggan di wilayah tersebut. Contoh terbaik adalah pemasar jaringan hotel atau restoran lokal, produk makanan yang diproduksi secara lokal, dan lain-lain. Pemasaran lokal dapat dipelajari dari perspektif pengecer dan produsen. Untuk pengecer, pemasaran lokal menyeratkan pengoptimalan bauran pemasaran toko. Bagi produsen, pemasaran lokal menyeratkan pengoptimalan bauran pemasaran produk di tingkat toko. Kita fokus pada interaksi antar produsen dan pengecer. Bagaimana produsen dan pengecer mengoptimalkan bauran pemasaran untuk satu produk kategori di tingkat toko. Selanjutnya yaitu pemasaran individu. Pemasaran individu berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu. Hal ini juga dikenal sebagai pemasaran satu ke satu dan pemasaran yang disesuaikan. Ini adalah tingkat segmentasi di mana penjual menawarkan produk yang disesuaikan kepada konsumen. Sederhananya, perusahaan membuat dan menjual produk sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Misalnya, sebuah perusahaan kain akan memotong kain sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Selanjutnya yaitu dasar segmentasi pasar. Di dalam melakukan segmentasi pasar, kita bisa merujuk pada beberapa dasar pelaksanaannya. Saya akan menjelaskan beberapa dasar segmentasi pasar, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu demografis. Demografis merupakan suatu dasar pengelompokan pasar dengan berdasarkan demografis yang melingkupi jenis kelamin, usia, pendidikan, penghasilan, pekerjaan, agama, ras, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu geografis, merupakan suatu dasar pengelompokan pasar dengan berdasarkan aspek geografis yang melingkupi lokasi atau daerah, wilayah, iklim, kepadatan penduduk, dan lainnya. Yang ketiga adalah psikografis, merupakan suatu dasar pengelompokan pasar dengan berdasarkan ciri-ciri kepribadian yang melingkupi kepribadian, kelas sosial, dan gaya hidup. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.